Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Marfiarian Sisri dengan NIM 2204232, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini untuk menjelaskan dan menerangkan kepada teman-teman semua mengenai fungsi budaya organisasi dan tipe budaya organisasi, yang mana materi ini merupakan bagian pada mata kuliah dari budaya organisasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Nuraka Putri, SIP MSI. Baiklah, saya langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu fungsi dari budaya organisasi. Nah, budaya organisasi pada hakikatnya memiliki nilai yang baik bagi kemajuan suatu organisasi. Budaya organisasi mencakup aspek yang lebih luas dan lebih mendalam dan justru menjadi suatu dasar bagi terciptanya suatu iklim organisasi yang ideal. Nah, budaya mengandung apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh sehingga dapat dikatakan sebagai suatu pedoman yang dipakai untuk menjalani aktivitas organisasi. Kemudian setiap organisasi bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh karyawan. Budaya tersebut harus memiliki akar dan memiliki nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi yang mencakup profesionalisme, kerjasama, keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan kesejahteraan. Nah, budaya menjalankan sejumlah fungsi di dalam organisasi, yaitu yang pertama, budaya mempunyai peran menetapkan tapal batas, budaya memberi rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari kepentingan diri pribadi seseorang, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial, mekanisme pembuat makna dan mekanisme pengendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Adapun fungsi budaya organisasi mencakup yaitu sebagai identitas organisasi, sebagai komitmen kolektif, sebagai stabilitas sistem sosial, sebagai alat yang memberi pengertian implementasi nilai yang terdapat dalam budaya kerja tersebut dalam suatu organisasi, sangat erat hubungannya dengan kemauan manajemen untuk membangun etika perilaku dan budaya organisasi yang anti kecurangan, sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadinya tiga hal, itu yang pertama kecurangan pokok seperti kecurangan dalam laporan keuangan, kecurangan dalam penggelapan aset, dan kecurangan tindak pidana korupsi. Ada tipe budaya dari organisasi. Manajemen harus menyadari tipe umum dari budaya organisasi. Kalau sebuah organisasi berkeinginan mengubah budayanya agar lebih sempurna dan menyadari kenyataan bahwa budaya tertentu terbukti lebih superior dari tipe budaya yang lainnya. Adapun tipe budaya terbuka ini mempunyai karakteristik yang pertama, kepercayaan kepada para bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang penuh pertimbangan dan suportif, pemecahan masalah secara kelompok, otonomi pekerja, suka menukar informasi, tujuan-tujuan dengan keluaran output yang berkualitas. Nah, menurut Jeff Carbrick yang dikutip oleh Wibowo dalam bukunya, menyatakan bahwa ada 4 tipologi budaya organisasi yang dapat dipandang sebagai siklus hidup budaya, yaitu yang pertama yaitu demonokultur. Monokultur merupakan program mental tunggal yang berpikir sama dan sesuai dengan norma budaya yang sama. Yang kedua yaitu desubordinate kultur, terdiri dari subkultur terkoordinasi masing-masing dengan keyakinan dan nilai, gagasan dan sudut pandang tersendiri, tetapi semua bekerja dalam suatu organisasi dan semua termotivasi mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga itu divisive culture. Divisive culture ini bersifat memecah belah. Nah, dalam budaya ini, subkultur dalam organisasi secara individual mempunyai agenda dan tujuan tersendiri. Tidak ada pemisahan dan konflik antara kita dan mereka, dan tidak terdapat arah yang jelas dan kekurangan kepemimpinan. Yang terakhir itu di disconjunctive culture. Budaya ini ditandai oleh seringnya pembicaraan organisasi secara eksklusif atau bahkan menjadi unit budaya individual. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya menyampaikan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.